Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afifa Arimbi dengan NPM 2313045006. Di sini saya akan menjelaskan ataupun menerangkan tugas esai dari mata kuliah menulis akademik yang diampu oleh Bapak Dr. Rian Hidayatullah MPD. Pada tugas esai kali ini saya mendapatkan topik yaitu peran pendidikan musik dalam meningkatkan kecerdasan emosional siswa. Yang dalam hal ini berfokus pada pembahasan memeriksa bagaimana kegiatan musik dapat mengembangkan empati dan kesadaran diri. Baik, masuk pada paragraf yang pertama, di mana saya menjabarkan mengenai pengertian dari kecerdasan emosional itu sendiri. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam menerima, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri serta orang lain. Yang dalam hal ini, kecerdasan emosional itu sendiri yaitu bagaimana cara seseorang ataupun individu mengelola ataupun mengontrol emosi mereka. Menurut Pangaribuan pada tahun 2021, kecerdasan emosional ini sendiri meliputi bagaimana kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika menghadapi suatu masalah, mampu mengendalikan impulsif, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, dan kemampuan berempati dan membina hubungan dengan orang lain. Kemudian saya juga mengambil kutipan dari Wang pada tahun 2022 pada penelitiannya menyebutkan bahwa pendidikan musik berkontribusi positif terhadap kesehatan mental mahasiswa dan kecerdasan emosional yang berperan sebagai moderator dalam hubungan tersebut. Ini menunjukkan bahwa ternyata pendidikan musik berpengaruh dalam membentuk karakter ataupun kecerdasan emosional pada siswa. Lanjut pada paragraf nomor 3, saya membahas mengenai kendala pembelajaran musik itu sendiri, seperti kurangnya sarana dan prasarana, dan ternyata banyaknya guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan pendidikan musik itu sendiri. Hal ini membuat kreativitas siswa itu sendiri menjadi lebih sempit ruang lingkupnya dan menghambat juga berdampak pada pengelolaan emosi mereka yang seharusnya ada pada saat pembelajaran musik itu sendiri. Lanjut pada paragraf nomor 3, saya membahas mengenai kendala pendidikan musik. Lanjut pada paragraf nomor 3, saya membahas mengenai kendala pembelajaran musik itu sendiri, seperti kurangnya sarana dan prasarana, dan ternyata banyaknya guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan pendidikan musik itu sendiri. Hal ini membuat kreativitas siswa itu sendiri menjadi lebih sempit ruang lingkupnya dan menghambat juga berdampak pada pengelolaan emosi mereka yang seharusnya ada pada saat pembelajaran musik itu sendiri. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nokena, Sawagen, dan juga Valade pada tahun 2022 yang menunjukkan hasil bahwa partisipasi dalam program ini atau program pendidikan musik meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengatur emosi mereka. Dan kemudian McGuinness pada tahun 2017 juga menegaskan bahwa kecerdasan emosional siswa dapat ditingkatkan secara signifikan melalui pelatihan berbasis musik yang terstruktur dan menyentuh aspek kesadaran diri. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan musik penting bagi pembentukan kecerdasan emosional siswa. Kemudian pada paragraf keempat, saya membahas mengenai bagaimana pendidikan musik dapat dijadikan ajang bagi siswa untuk mengekspresikan rasa emosional mereka. Seperti yang diungkapkan oleh McGuinness pada tahun 2017, keterlibatan dalam musik juga mendorong refleksi diri yang penting untuk mengembangkan kesadaran diri. Kemudian dalam studi Bradbury dan Graff 2009 menunjukkan bahwa pelatihan yang terstruktur dalam konteks pendidikan musik dapat meningkatkan kesadaran diri dan keterampilan sosial mahasiswa, yang merupakan komponen utama dari kecerdasan emosional. Kemudian pada paragraf selanjutnya, saya membahas bagaimana pentingnya dukungan dari pemerintah melalui sistem pendidikan yang ada, di mana pendidikan musik ini sendiri memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu, khususnya kecerdasan dalam mengontrol emosi siswa itu sendiri.
Pada paragraf selanjutnya, saya membahas bagaimana musik dapat mempengaruhi emosional seseorang. Pada penelitian McGinnis pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa pendidikan musik dapat digunakan sebagai media untuk melatih kesadaran diri mahasiswa melalui pendekatan emosional. Pendidikan musik juga melatih kesadaran diri dan juga empati seseorang ataupun siswa melalui seperti pelatihan-pelatihan musik itu membutuhkan kesadaran diri ataupun disiplin waktu, tidak saling tunggu-menunggu, dan juga empati dalam bermain musik. Kita tidak boleh egois dalam bermain musik, karena hal ini dapat mempengaruhi jalannya pertunjukan ataupun keserasian harmoni ataupun melodi yang ada. Dalam hal ini, musik juga memiliki berbagai genre, dan biasanya saat kita mendengarkan musik dari berbagai genre ataupun berbagai musisi, itu mempengaruhi rasa emosional kita. Seperti saat kita mendengarkan musik rock, kita akan lebih bersemangat, dan saat kita mendengarkan musik pop yang melodinya sedih, kita akan merasa lebih galau gitu. Sehingga pendidikan musik sendiri ataupun musik itu sendiri dapat mempengaruhi emosional kita, baik itu kesadaran diri ataupun empati yang ada. Kemudian pada paragraf selanjutnya saya membahas bagaimana kecenderungan mendengarkan musik dapat memotivasi siswa. Seperti saat kita terbiasa belajar sambil mendengarkan musik, kita akan merasa lebih rileks, lebih tenang, dan lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas. Hal ini dapat mendorong rasa kesadaran diri akan tugas-tugas yang ada dan juga mengerjakan dengan semangat. Seperti yang diungkapkan oleh Angelica pada tahun 2020, yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional memiliki hubungan erat dengan kinerja individu, karena membantu seseorang mengatur emosi dalam berbagai situasi. Pada paragraf selanjutnya, saya membahas mengenai keseimbangan antara emosional yang diperlukan oleh seseorang dalam menjaga kesadaran diri. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yuliana, Pujastuti, dan Hartati pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa musik klasik Mozart dapat menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri sehingga dapat digunakan untuk terapi meningkatkan kecerdasan emosi pada anak, yang dimana kecerdasan intelektual ataupun IQ dan kecerdasan emosional ataupun EQ itu sama-sama pentingnya dan tidak bisa dikesampingkan salah satunya. Pada paragraf selanjutnya, saya membahas bagaimana aktivitas musikal mendorong siswa untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain dan berkolaborasi dalam harmoni yang memperkuat keterampilan sosial dan juga empati. Hal ini diperkuat oleh Rahayu yang mengatakan ataupun menegaskan bahwa partisipasi dalam kelompok musik membantu siswa belajar menyesuaikan diri dan memahami emosi teman sekelompoknya. Dimana dalam bermain musik kita harus mengontrol emosi, kita tidak boleh egois, karena dalam bermain musik kita tidak bermain sendiri. Dalam penyatuan harmoni ataupun melodi, kita harus memiliki rasa empati ataupun kesadaran diri dalam menunggu bagian yang harus kita mainkan. Jika kita egois, maka harmoni yang ada akan terdengar kurang enak ataupun tidak indah. Kemudian kesadaran diri dalam mengelola waktu juga penting dalam kegiatan bermusik ini, karena disiplin waktu sangat diperlukan dalam aktivitas musikal itu sendiri. Kemudian pada paragraf selanjutnya saya membahas bagaimana musik sangat mempengaruhi emosional siswa. Hal ini disebutkan oleh Pangaribuan pada tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa musik menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan memicu keterlibatan emosional siswa yang penting dalam pengembangan kecerdasan emosional. Kemudian Rahayu pada 2020 juga menambahkan bahwa melalui kegiatan bermusik bersama, siswa dilatih untuk menunda ego pribadi demi mencapai keharmonisan kelompok. Nah, nilai-nilai seperti kesabaran, toleransi, dan juga empati tumbuh secara alami melalui interaksi musikal ini. Kemudian, berikut adalah referensi yang saya ambil untuk menunjang tugas esai yang saya buat. Sekian pembahasan jawaban esai dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.